Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatah ya Alim. Iftah abwaab qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Iftah alaina abwaab rahmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا وبالخصوص جماعة مسجد الأسوة من آفات الدنيا والآخرة ولا تسلم لنا إيماننا وسلم علينا من لا ينفعنا ولا يرحمنا ورزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا وصحة تامة لنا ولسيما جماعة مسجد الأسوة وبالخصوص بوصول الجواد. اشفنا يا شافي اشفها يا شافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك يا الله شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Masjid Al-Uswah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di Masjid Al-Uswah yang kita hormati ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan tulus, sungguh-sungguh, serius belajar di ilmu Islam. Saya berdoa semua yang hadir, Bapak Ibu dan keluarga di rumah masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya mulia, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian ilmu akhlak dari kitab Bidayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Halaman baik, silakan dibaca. Dan manusia itu ada 3 golongan. Ahaduhum masalul ghizali. Salah satunya dari mereka perumpamannya seperti makanan. La yustabuna anhu, yang dibutuhkan dan dibutuhkannya. Wal akharu masaluhu masalul dawahi, dan yang lainnya perumpamannya seperti obat. Yahtaju ilaihi fi waqtin dun waqtin, yang dibutuhkan oleh orang itu pada suatu waktu di waktu yang lainnya. Masalisu, dan yang ketiga masalul da'i, perumpamannya seperti penyakit. La yuhtaju ilaihi waqtu, tidak dibutuhkan sama sekali kepadanya. Walau ini abdu qad yubtala bihi, akan tetapi si hamba kadang-kadang diuji dengan penyakit itu. Waladzi lahu safihi, dan orang yang ketiga itu ialah orang yang tidak
ada ketenangan padanya. Walau naf'a dan tidak ada manfaatnya. Wajib mudarratu ila kharaj minhu, maka wajib membujuk orang itu sampai selamat daripadanya. Wa fi musyahadatihi fa'idatun 'azimatun, dalam melihat orang itu terdapat faedah yang besar. In ufiqat laha, jika engkau diberi taufik kepadanya, kepada faedah itu. Bahwa an-tusyahida min fadlihi ahwalihi, engkau dapat melihat dari tingkah lakunya yang buruk, apa-apa dan pekerjaan-pekerjaannya. Serta ilmu, maka dicari dulu apa-apa yang engkau lihat jelek kepadanya, apa-apa yang engkau anggap jelek kepadanya, lalu engkau menjauhinya. Setelah itu menbuahimu diberi, maka orang yang bahagia ialah orang yang dinasihati oleh orang lain. Orang mukmin ialah pemimpin dan orang mukmin itu adalah jauhi bagi mukmin. Bila Nabi SAW, dan dikatakan kepada Nabi SAW, menghadapkan siapa orang yang mengajarkan adab kepadamu. Walau adabani ahadun, maka beliau menjawab, tidak ada seorang pun yang mengajarkan adab kepadamu. Walakin doa itu jahil jahil, tetapi aku melihat kebodohannya orang yang bodoh. Fajtanab tuh, maka aku lalu menjauhinya. Walau seluruh ada dunia dan seluruh penyakit jawab beliau ini. Walau seluruh ada dunia dan seluruh benar jawab beliau ini. Ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, dan semoga Nabi Isa dan kepada Nabi Isa alaihi salam rahmatullah serta Alawi tanaman nasu ma yaqawnahu min ba'dihi, akan ada. Maka jika orang menjalankan apa yang mereka tidak menyukainya dari orang lain, tentu sempurna akan pada mereka. Berkenal ada muadzinin, dan mereka tidak memerlukan orang yang mengajar adab. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya? Kita kaji begini. Qala Syekhul Mustaqim Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, wa nasu thalathatun. Imam Ghazali dalam kitabnya mengatakan manusia itu bisa dikelompokkan dalam 3 kelompok, 3 tipologi, 3 tipe, 3 macam. Ahaduhum, salah satu dari 3 itu, masaluhu, perumpamaannya, masalul ghidha, seperti makanan, la yustaghna anhu, yang dibutuhkannya. Jadi kata ada orang yang sifat hidupnya itu seperti makanan, dibutuhkan setiap saat, setiap waktu. Wal akhar, dan yang lain yang katanya, yang kedua nih, masaluhu, perumpamaannya, masalul dawa, seperti obat, yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin, yang dibutuhkan obat itu pada suatu waktu, tidak di waktu yang lainnya. Jadi ada orang yang hidupnya seperti makanan, dibutuhkan orang, diperlukan orang kapan saja. Ada orang yang hidupnya seperti obat, dibutuhkan hanya ketika lagi sakit. Ketika diperlukan, dia dibutuhkan. Ketika orang tak perlu, dia tak diperlukan. Wasahid, yang ketiga, kata Imam Ghazali, masaluhu, perumpamaannya, masalul da'i, seperti penyakit. La yuhtaju ilaih, waktu tidak dibutuhkan sama sekali kepadanya. Jadi orang tak butuh dengan penyakit. Orang menjauhkan penyakit. Walakin alhamdu, akan tetapi si hamba itu qad lebih, kadang-kadang diuji dengan penyakit itu. Jadi kalau bisa kita yang mana nih, kan gitu kan? Ya. Kalau bisa seperti makanan, dibutuhkan setiap waktu, kapan aja orang butuh. Nah, kalau yang model kedua seperti obat, dibutuhkan kalau orang perlu aja.
Jadi tidak seperti penyakit, orang jauhin, jangan sampai dekat sama dia, karena menyakitin. Dan tidak jarang kita kena penyakit itu. Kalau bergaul dengan dia, kita juga kena dampaknya. Wabadilila munfik, dan orang yang ketiga itu, yang seperti penyakit itu, yang orang yang tidak ada ketenangan dalam dirinya, nyakitin, bagaimana nyakitin orang, bagaimana merusak tatanan masyarakat, bagaimana menimbulkan kegaduhan, kehebohan, wananafna, dan tidak ada manfaatnya. Orang nggak perlu dengan penyakit, tidak ada manfaat. Fatajibu, maka wajib mudaratuhu, kalau ketemu orang macam ini, membujuk orang itu ilal khalas minhu, supaya selamat darinya. Dan ada orang yang penyakitin, kalau bisa ketemu orang macam ini, nasihati, ajak dia supaya sadar, ajak dia insaf supaya dia bertaubat dan tidak terus melakukan perbuatan. Dalam bahasa Islam ada dakwah, agama yang mengajak orang pada kebaikan. Wafi bersyahadat ini, dan di dalam melihat orang itu, melihat orang seperti itu, fahidatul azimah, terdapat faedah yang besar. Jika mufiqlah, engkau diberi taufik kepada faedah itu. Maksudnya kalau ketemu orang macam ini, kita ada faedahnya. Bagaimana kita bisa membuat orang itu tidak seperti itu. Kalau kita dapat taufik, kalau kita mampu membulinya, kalau kita bisa atasinya. Kalau kira-kira tak boleh, jangan ada. Nanti justru dia akan mampu membinasakan kita. Wahwa, yaitu antusyahida, bahwa engkau melihat, dapat melihat min khaba'is ahwali, dari tingkah laku yang buruk. Kelihatan kepada orang lain buruk, kepada keluarganya buruk, kepada masyarakat buruk, kepada dirinya juga buruk. Wa'alihi, dan pekerjaannya buruk semua, jelek semua. Mas, katanya, tentang apa-apa yang kau anggap jelek padanya. Sholat nggak mau, ibadah nggak mau, jadi rusak. Baik dirinya, orang lain, buat rusak. Pada tadi kalau kau menjauhinya, kalau udah dicoba untuk membujuknya tak berubah, jauhin. Serahkan pada Allah. Sampai didoain supaya dia jadi orang benar. Pada itu, maka orang yang bahagia itu, man wu'idha bi ghairi, ialah orang yang dinasihati oleh orang lain. Wal mu'minu, dan orang mukmin itu mir'atul mukmin, adalah cermin kepada mukmin yang lain. Bapak ini cermin dari orang lain. Maksudnya gimana? Kalau bisa kita jadi contoh buat orang lain. Kalau bisa hidup ini jadi tenaga, menyinari yang lain, menerangi yang lain, mencerahkan orang lain. Oh begitu ya. Kalau bangun tidur, sholat, sholat di rumah, sholat di masjid berjamaah, bergaul dengan masyarakat. Oh, dicontoh sama orang. Kita kalau bisa kayak begitu, kita mesti jadi contoh dan masyarakat. Kalau setiap orang, satu kawasan, satu kelompok, ada orang yang begitu, nanti semua masyarakat jadi bagus. Dicontohin. Nah, wakila, dan dikatakan atau ditanyakan li Isa alaihissalam pada Nabi Isa, karena ada alasannya.
Nabi pernah ditanya, man adzabaka, siapakah orang yang mengajarkan adab kepada anda? Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Kalau ilmu tahu, kalau adab lebih dari sekedar tahu bagaimana mempraktekkan ilmu itu. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada Quran, adab kepada malaikat, adab kepada orang tua, adab kepada istri, adab kepada suami, adab kepada anak, adab kepada tetangga, banyak adab. Islam itu intinya adab. Kalau orang belajar Islam dengan baik, dia beradab. Kalau masyarakat semuanya anggota masyarakat beradab semua, jadi masyarakat yang beradab. Civilized society, jadi masyarakat yang beradab. Islam mengenal beradab, saling hormat, saling menghargai, hidup rukun, hidup dan tolong menolong. Kayak begitu Islam. Jadi Islam tidak menakutkan. Islam justru mencerahkan umat, mencerahkan masyarakat. Tapi Muhammad itu mencerahkan lingkungannya, mencerahkan tempat di mana beliau berada, bahkan mencerahkan umat manusia seluruh. Ketika ditanya, siapa yang mengajarkan adab kepada kamu? Tapi saja faqala ma'adzabani ahadun. Maka beliau menjawab, tidak ada seorang pun yang mengajarkan adab kepada saya. Jadi Nabi Adam, Nabi Isa, yang ada gurunya. Tidak ada guru yang mengajarkan adab. Walakin akan tetapi orang itu jahil jahil. Aku melihat kebodohan orang yang bodoh. Pada satu, maka aku jauh dari orang. Jadi Nabi Isa kalau melihat orang yang tidak cerdas, berusaha dicerdaskan. Kalau dicerdaskan nggak mau, dijauhi. Bisa teman? Diajak nggak mau, dijauhi. Diajak benar nggak mau, ya sudah jaga jarak. Kenal boleh tapi jauh. Nggak usah dekat-dekat. Tapi itu, walaupun sadaqu ala nabiyina, dan sungguh benarlah jawab beliau itu. Semoga atas Nabi kita wa alaihi salatu wassalam dan kepada Nabi Isa rahmatullah serta salam dan rahmat. Falawis nanaba annahan, maka jikalau orang-orang menjauhi ma yakrahunahu, apa-apa yang mereka tidak menyukainya min ghairi dari orang lain, laka murid adamu, tentu sempurnalah adab mereka. Jadi kalau kita tahu orang yang baik, kita berusaha menasihati jawab, ya sudah jarak di luar kuasa kita. Tetap kuasa kenal. Nah orang begitu beradab kepada, dan mereka kuasa kenal tidak memerlukan anil muadzibin, kepada orang-orang yang mengajarkan adab. Sampai situ. Sampai di sini belajarnya betul. Jadilah orang yang beradab. Amin. Kayak apa orang yang punya ilmu dan mempraktikkan ilmu itu dalam masyarakat. Jadi kalau mengikuti pahamnya Imam Ghazali, aqsamun nas ila salasati qasam. Klasifikasi manusia. Itu manusia di kelompok-kelompokan sesuai dengan perilakunya dalam 3 kelompok. Ada orang al-ghizal, seperti makanan. Masyarakat membutuhkan setiap saat.
Setiap orang butuh sama orang ini setiap saat. Ya Bapak, kalau makanan kapan aja butuh kita. Kita perlu sama itu. Nah kita kalau bisa kayak begini nih, dibutuhkan orang. Saya dulu punya guru tuh, ya. Dulu tahun 80-an, Profesor itu bilang, jadilah kamu Adi Yuswo. Pernah dengar Profesor Theo Sumarjan? Theo Sumarjan itu dulu besar sosiologi di UI. Waktu itu staf ahlinya Wapresnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dia aja. Ya. Ada kan? Waktu itu Presiden Pak Harto Presiden Pak Sultan itu Profesor Theo Sumarjan, kamu saya masih muda waktu itu. Jadilah kamu hati. Itu dia Prof. Orang yang makin tua umurnya makin dibutuhkan. Tua nggak apa-apa, maksudnya orang itu bakal tua, tapi orang butuh sama kamu. Benar nggak? Ya. Kalau bisa begitu. Hidup kita dibutuhkan orang, ilmu kita dibutuhkan orang. Kita orang butuh sama kita. Supaya kita jadi sumber kebaikan. Kalau tidak, kami membuat baik. Yang kedua, ada ada orang yang kesehariannya seperti obat. Dia dibutuhkan sewaktu-waktu. Jadi tidak selamanya, tidak setiap waktu, ini sewaktu-waktu. Kalau orang sakit dia butuh. Kalau orang lagi punya masalah dia dibutuhkan. Kalau orang kaya tidak dibutuhkan. Ikhlas dua nih. Seperti berdingan dibutuhkan. Jangan yang ketiga nih. Ada jangan jadi orang yang punya sifat seperti penyakit. Penyakitnya orang menjauhi, jangan sampai kena penyakit. Kalau semua orang lihat, jauh. Kenapa boleh tapi dekat nggak mau? Kenapa? Kayak itu, ya. Kalau dekat sama dia, itu gigit. Jelas sama ya. Ini yakin. Kalau begini dijauhi masyarakat. Kita sebaiknya kalau bisa di sini, gitu. Kalau nggak bisa, yang mereka sini deh, jangan yang ini nih. Gitu. Paham ya? Kalau ini mesti dihindari supaya kita hidup ini manfaat. Intinya apa sih? Kalau lihat khairuna anfa'una. Orang yang paling baik, yang paling unggul, apa itu? Yang paling bermanfaat buat manusia. Di excellent. Gitu. Siapa nih? Al-Uswah. Di excellent, bukan the best. Di excellent. Yang terbaik dibandingkan yang baik-baik. Kita mesti kemari. Untuk bisa kemari, kita mesti melengkapi diri.
Bagaimana melengkapi diri tadi dengan iman? Iman begitu bagus. Kalau orang beriman, dia bekerja, berbuat, beramal karena dorongan iman. Bapak Ibu dibawa datang jauh-jauh dari Madinah, karena iman. Gelap-gelap, dikit-dikit, kata berdiri, tapi iman. Yang bikin mahal iman itu, dia nggak menyerah dia. Kalau sudah iman bagus, untuk kita kemari, kita mesti melengkapi diri, ya, dengan apa? Bagaimana melengkapi diri tadi dengan iman? Iman begitu bagus. Kalau orang beriman, dia bekerja, berbuat, beramal karena dorongan iman. Bapak Ibu dibawa datang jauh-jauh dari Madinah, karena iman. Gelap-gelap, dikit-dikit, kata berdiri, tapi iman. Yang bikin mahal iman itu, dia nggak menyerah dia. Kalau sudah iman bagus, lengkapi dengan ilmu. Ilmu ada banyak macam ilmu. Kalau menurut para ahli filsafat Islam, ada ilmu yang ditransfer dari Allah, ditransfer dari Allah. Apa itu kalau bahasa Arabnya? Al-ulu an-naqliyah. Ilmu ditransfer dari Allah, dipindahkan dari Allah kepada manusia. Apa contohnya? Quran, langsung dari Allah. Tafsir dari Allah. Tapi ada yang kedua, al-ulu an-naqliyah. Ilmu hasil oleh akal. Oleh akal. Ekonomi, hukum, kedokteran, teknik, biologi, kimia, matematika, geografi, nah ini tetap perlu gitu untuk mendampingi ini. Gitu. Apa bedanya ilmu ini? Kalau ilmu ini aplikatif, apa ngerti ilmu kedokteran? Begitu ada orang sakit, apa gejalanya? Oh gitu. Oh ini jawabannya ini solusinya. Aplikasi dipraktekin. Kalau ini yang ditransfer, gitu, dia bersifat direktif. Direktif itu mengarahkan. Kalau Bapak punya ilmu ini, tanpa ini nanti jadi sangat materialistik. Beneran? Seorang dokter itu misalnya bukan ini, dia buka, misalnya dulu ada tuh di rumah tuh dokter bulan, ada kan? Buka praktek dari jam 17 sampai jam 19. Tiap hari kerja kecuali hari berlibur. Nomor praktek begitu. Jadi jam 17 sampai jam 19. Tiba-tiba jam 21 ada orang datang. Sakit suwakit. Kalau sakit suwakit. Dia minta tolong dokter. Maaf ya, bukan jam praktek. Coba orang mau kelemper. Maaf, bukan jam praktek. Sampai jam biar buat jam praktek. Itu tahu ini doang nih. Kalau tahu ini, oh ada orang sakit meskipun di luar jam praktek. Kalau di rumah sakit jauh, dulu puskesmas belum banyak, belum ada. Saya punya kemampuan obatin aja. Kalau ada obat kasih, minum dulu. Tapi
sambil berusaha berobat ke rumah sakit. Ini, yang ini bisa tergambar. Kalau ibu saja sampai ini juga nggak berjejak, coba gitu ya. Ilmu dunia dikuasai, ilmu umum dikuasai, ilmu akhirat juga bagus dikuasai ini. Ini orang ini. Kalau iman ilmu ada adab, makin bila itu adab, beradab. Bagaimana menyikapi sesuai dengan adab yang bagus. Disebut adib soleh, orang yang beradab dan soleh. Iman, ilmu ada. Ini ajaran agama. Jadi kalau tentang agama orang jadi bagus, tampilannya akhlaknya dibutuhkan oleh masyarakat. Jelas? Ya. Kalau begitu, jangan berhenti belajar ilmu ini. Jangan berhenti terus aja. Nanti terasa ada pengaruhnya kalau ilmu belajar. Kita belajar terus, lama-lama ada perubahan. Jelas? Kenapa? Karena ilmu itu nggak berhenti, berkembang terus. Ilmu itu berkembang, termasuk ilmu agama. Tidak ya. Kalau orang tahunya cuma ilmu fikih klasik, jual beli zaman dulu, harita, sampai zaman harita. Jangan dulu zaman dulu. Jual beli sifatnya klasik, ada penjual ada pembeli, keduanya berhadapan, tempatnya berhadapan di pasar. Oleh pasar perlu zaman dulu itu namanya offline business offline. Ada kitabnya, ada kita berbuyung, kita jual beli dalam fikih klasik. Jadi itu tidak disebutkan ya, bagaimana cara jual beli dan tidak langsung. Lama-lama fikih berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Di mana perkembangannya? Gitu. Dulu nggak ada online business, online, sekarang online kan. Orang bisa ketemu penjual dengan pembeli, gitu, tanpa berhadapan, dengan menggunakan sarana komunikasi seperti internet. Orang bisa mengatakan, ini saya punya barang gini, klasifikasinya begini, harganya begitu. Ongkir, ada ongkir ya? Ongkir sekian, atau COD. Ada kan? Jadi online business. Di kitab-kitab klasik ada online business. Di kitab yang modern ada muamalah kontemporer. Fikih muamalah kontemporer. Itu lebih banyak sekarang. Itu ada leasing, ada macam-macam bentuk-bentuk transaksi bisnis yang sudah lebih maju lagi. Kalau gitu kan ilmu tetap mesti dipelajari. Kalau kita cuma tahunya segila-gilanya, ditinggal orang, itu udah kuno tuh. Kita nggak tahu setelah ini ada apa lagi. Kalau udah online bisnis ada apa lagi kita nggak tahu depan. Mungkin ada lebih canggih lagi. Orang bisa transaksi bisnis pakai telepon. Dia punya barang ini, dia punya lihat di video call ini. Saya tahu orang itu baik, bisa dipercaya. Oke, kirim barangnya, saya transfer uangnya. Jadi, artinya apa? Ilmu terus berkembang. Tausiahnya jangan berhenti belajar ilmu. Artinya pengajian al-Ustaz tetap penting. Setuju ya? Dan guru itu nggak boleh berhenti. Saya nggak boleh berhenti belajar. Gimana belajarnya? Hampir tiap hari. Teman, toko kita itu ngirimin, Ustaz ada buku baru nih, kitab
Saya lihat prospeknya, saya lihat isinya, kan bisa dibaca. Oke, kirim saya tujuh pesan, kirim dia, saya kirim ke uang. Kalau dulu saya nyamper ke tokonya, sekarang kitabnya diantarin. Kalau gitu mas, jangan berhenti belajar. Saya terus, ya, sampai bingung nih masalah gimana nih. Kenapa? Saya mesti menyajikan yang terbaik buat jemaah saya. Saya mesti memberikan sesuatu yang paling bagus yang bisa saya berikan. Jadi kan kuno ajarnya. Ngaji kampungan itu. Anak gurunya kayak begitu. Makin jauh saya. Banget. Jadi kalau itu ngaji penting. Jelas? Gimana kita terus? Baca lagi. Sambil minum ya. Ibu udah minum belum? Maka bila mana terselenggara akad syirkah itu dan tersusun antaramu dan teman-temanmu persahabatan, maka berikan beberapa hal yang diwajibkannya oleh akad persahabatan itu. Kemudian dia ada dan menjelaskan pada persahabatan itu terdapat beberapa adab. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul akhwaini masalul yadaini. Perumpamaan dua saudara itu seperti dua tangan. Tersilu ihdatul ukhra, satunya dari dua tangan itu dapat mencuci kepada tangan yang lain. Wadaqala sallallahu alaihi wasallam, dan masuk dari dan beliau masuk sallallahu alaihi wasallam ajma'atan ke dalam sebuah taman pepohonan. Wajibana minha siwakain. Lalu beliau mengambil dua batang siwak di tempat ajma'ah itu. Ahaduhuma muwajjun wa akharu mustaqim. Dan salah satunya bengkok dan yang lainnya lurus. Wa kana ma'ahu fasahhan allati ta'atahu mustaqimah, dan adalah bersama beliau Nabi sebagiannya sahabat-sahabatnya, lalu dan adalah bersama beliau sebagian sahabat-sahabatnya. Ta'atahu mustaqimah, lalu beliau memberikan kepadanya siwak yang lurus. Antara di nafsihi, dan beliau memegang buat dirinya sendiri. Al-mu'wajjah yang siwak yang bengkok. Lalu berkata sahabat, ya Rasulullah, anta ahabbu minni, ya Rasulullah, engkaulah yang lebih hak daripadaku mustaqim mengambil siwak yang lurus. Faqala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibin yashabu sahiba wa sa'atan min ahadin illa yus'alu an suhbatihi. Tidak seorang teman yang menemani dengan teman-temannya, walaupun hanya satu dari waktu siang, mereka ini akan dipertanyakan tentang persahabatannya. Karena Allah ini hak Allah, apakah ia menjalankan hak Allah padanya, atau merusak hak Allah. Kepada demikian bisa simak apa maknanya. Al-wazifah ats-tsaniyah, ketentuan yang kedua. Jadi sedang bicara tentang adabus suhbah, adab dalam bergaul, adab dalam berteman. Makanya manusia itu dikelompokkan jadi tiga itu. Kalau Bapak ketemu dengan tiga macam itu, nah Bapak tentu bisa memilih mana yang paling bisa kita ajak dalam berteman. Kalau bisa kita jadi pertama itu. Sekarang al-wazifah ats-tsaniyah, ketentuan yang kedua atau norma yang kedua dalam bergaul dengan masyarakat. Apa yang kedua? Mura'atu huquqis suhbah, ialah memelihara hak-hak persahabatan. Kalau kita sudah tahu ini orang berhak terpantas kita temenin, pantas kalau kita menjadikan pergaulan dengan dia, kita punya tugas jaga persahabatan.
famahma in aqadat syirkah, maka bila mana terselenggara angkat syirkah itu, angkat ikatan syirkah itu pertemanan, wantazamat bainaka wa baina syarikika, dan telah tersusun antaramu dan temanmu, as-suhbah katanya, persahabatan, fa'alaika, maka mesti kepada kamu hukukun, beberapa hak, yujibuha, yang wajib dimiliki atau diwajibkan akdu suhbah oleh akad persahabatan itu. Jadi begitu kita sudah nyatakan ini layak kita temenin, maka ada kewajiban menjaga persahabatan jangan sampai rusak. Benar? Kalau kita sudah tahu dia pantas kita temenin, pantas kita pergauli, jaga hubungan, jaga persahabatan itu dengan cara-cara yang bisa menyelamatkan bersahabat-sahabat. Karena berteman lebih menguntungin. Benar nggak? Bapak nih sama saya berteman setiap hari Sabtu kan? Gimana? Ya. Saya kan memberi manfaat. Sama saya jangan kalah-kalah. Jangan kewat. Baik-baik aja. Soalnya saya juga harus baik sama jemaah. Selama saya tidak ada halangan, ada di tempat dijemput berangkat. Itu kewajiban saya. Gimana caranya? Saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Saya siap. Kali ini adalah kebaikan. Hari apa tuh? Kemarin saya ngajarin kesulitan. Nah, terus ada jemaah yang dulu itu kalau Sabtu saya diminta ngajar masjid dia bulan sekali. Kemarin bisa lagi, saya bilang saya udah ada yang megangin. Kalau Sabtu ada yang megangin, udah susah juga saya melepaskannya. Ya sekali-sekali udah, ya sekali-sekali lama-lama banyak deh. Saya tawarin, bagaimana kalau nggak jangan Sabtu, gitu. Hari lain aja, sudah saya bisa. Ada satu hari yang saya kebetulan kalau Ahad kalau subuhnya kosong mungkin. Hari lain penuh dari mulai semua kecuali Kamis pagi saya kosong ada di rumah. Kalau subuh saya di rumah, buat keluarga kalau di rumah, kalau berjamaah saya mimpin tadi. Betul. Jadi kan dipatahin tuh orang. Kalau itu yang bisa, kalau saya Sabtu udah dipegang sama semua. Jadi anak tawar kumis, anak musawar dulu tadi. Artinya apa? Saya tetap memberikan porsi pada orang, jangan sampai hubungan baik putus. Jelas kan? Kita lanjut lagi. Yujibuha akdu suhbah wa fil qiyam bil adabun, dan dalam menjalankannya persahabatan itu terdapat beberapa adab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, matul akhawaini, ya Nabi di hadis Nabi, perumpama dua saudara itu, jadi kita saudara, saudara ya, saudara sama muslim, bapak sama saya sama bapak, ibu sama saya, kita saudara. Perumpama dua saudara itu, mitul yadain, seperti dua tangan. Bisa apa ya? Dan silkih dan ukhra, salah satunya dari dua tangan itu dapat misalnya mencuci kepadangan yang lain. Misalnya ini tangan kanan, tangan kiri. Kalau tangan kiri kotor, yang kanan bisa nyuci. Iya. Bisa teman. Nah, kita mesti kayak gitu. Saya dengan bapak, dengan ibu, saya dengan jemaah Ruswa. Bapak dan ibu butuh sesuatu, saya punya, saya tutupin. Benar? Butuh apa? Butuh ilmu, saya punya ilmu, saya tutupin.
megang ini, yang satu mengambil di tangan yang lain megang. Cuman kalau makan, kalau pakai adab, nggak boleh tangan kiri. Beneran nggak? Bagaimana kalau tangan kanannya belepotan? Beneran kan? Tangan kanannya belepotan, banyak makanannya. Makannya nggak pakai sendok. Terus mau minum, boleh. Ambil tangan kiri, ini. Nah, terus pas minum dorong. Terus apa? Gitu. Tetap tangan kanan. Karena yang tangannya kanannya banyak makanannya nih, ada rendangnya, ada sambalnya, sambil gelasnya kotor. Kalau mau minum, ambil tangan kiri, dorong. Tetap tangan kanan. Jelas? Bagaimana Rasulullah SAW ajmah, dan beliau pernah masuk ke dalam sebuah tempat pepohonan. Ajmah itu kawasan yang pohonnya rindang banyak. Ini ada pohon begitu banyak. Itu tangkapnya. Masuk ke kawasan yang tempat pepohonan banyak. Di sana, lalu beliau mengambil katanya siwakain, 2 batang kayu siwak. Jadi ambil 2 batang kayu siwak. Atau kayu siwak ya? Kalau di sana banyak kayu siwak. Kayu siwak itu digunakan untuk keperluan selain buat keperluan juga bisa digunakan buat untuk gigi. Kan zaman dulu kan masih belum ada gigi cara. Kayu itu ujungnya di pepret gitu ya. Jadi kayak kuat, bisa pakai gitu. Dan kelebihan kalau siwak itu dia kalau dipakai ini dia bisa mengeluarkan getahnya memperkuat titik. Paham ya? Kami mengambil 2 kayu siwak. Salah satu dari keduanya muwajjud. Jadi 2 kayu siwak, 1 bengkok. Wal akhar mustaqimun, dan yang lainnya lurus. Yang 1 bengkok, 1 lurus. Wa kana ma'hu, dan ada bersama beliau Nabi Muhammad ba'du ashabi, sebagian sahabat-sahabat beliau. Jadi Nabi bersama para sahabat. Nabi megang 2 kayu siwak, yang 1 bengkok, 1 lurus. Fa'atahul mustaqim, lalu beliau memberikan kepada sahabat siwak yang lurus. Benar tak? Yang lurus kasih kepada orang, yang bengkok dipegang. Wa amsaka li nafsihi, dan beliau memegang katanya buat dirinya al-muwajjah, yang siwak yang bengkok itu. Faqala, lalu berkata sahabat Nabi kepada beliau, ya Rasulullah, kata sahabat ini, anta ahaqqu mithli bil mustaqim, engkaulah yang lebih berhak daripada aku menggunakan yang lurus ini. Jelas? Faqala, apa lihat? Nabi jawab, faqala sallallahu, ma min sahibin yashabu sahiban. Tiada seorang teman yang menemani dengan temannya, walau saatan, walaupun cuma 1 saat, sebentar, bila hari di waktu siang, illa melainkan wa yus'alu an suhbati, akan dipertanyakan tentang persahabatannya. Hal aqama fiha Allah Ta'ala, apakah dia menjalankan hak Allah Ta'ala padanya? Atau merusak hak Allah. Paham belum? Belum. Bahasa Nabi kan nggak gampang. Jadi Nabi nanti yang lurus, siwak yang lurus, yang bengkok Nabi. Apa pelajarannya? Berikan yang terbaik pada orang. Kalau nasi bagus. Jangan yang udah kita nggak demen kasih orang. Bagus, udah expired kasih orang. Yang dia nggak makan cuma kasih orang. Jangan. Terus kan tadi kasih yang terbaik yang kita punya.
Begitu tuh berakhlak, beradab. Dengar Bu? Gimana ibu? Sama, sama suami juga gitu, beri terbaik. Gimana tuh supaya suami kalau malam tidur mesem? Amin. Sebaliknya si suami, saya bikin istri saya tidur mesem, bangun mesem. Amin. Tiap hari tenang, begitu. Beri terbaik, semuanya itu begitu Pak. Nyenengin orang, jangan kayak kepiting. Asal ketemu, gitu. Beri terbaik. Apa yang kita nanti hidup kan begitu, berbagi. Itulah hidup Islam, memberi yang terbaik buat orang lain. Nah, apa gitu alasannya? Ada alasannya nih, kata Nabi. Apabila ada orang berteman, meskipun cuma sebentar, nah pertemanan itu nanti akan dipertanyakan di hari kiamat. Siapa temanmu menurut si Anu? Apakah ketika kamu berteman dengan orang itu, kamu menjalankan hak Allah atau enggak? Kalau tak menjalankan hak Allah, kita kena dosa. Jelasnya nih, berdua jalan nih. Masih kerja-kerja nih. Kuenya udah habis kali. Jalan berdua maghrib. Yang satu biasa sholat, yang satu nggak pernah sholat. Nah, yang sholat ajak, ayo kita sholat dulu. Ajak, itu mesti ngajak itu. Kita berdua ya, ada masjidnya Al-Aswad, kita berdua dulu, kita istirahat sebentar. Jadi ada unsur memperbaiki. Kalau teman yang kurang, kita baiki, kita bagusin, kita cukupin. Tidak ada gitu. Jangan sebaliknya. Kita biasa sholat, berteman sama orang yang sholat. Begitu maghrib, dia nggak sholat, jalan terus. Dan pergaulan seperti itu tidak yang menimbulkan manfaat. Betul bermanfaat. Jelas? Gitu katanya. Hadisnya belum baca ya? Udah? Sebelahnya. Sampai sini. Boleh tanya deh. Kalau sirat kita sempat setiap dalam arti masukan. Kalau sudah dimasukkan dalam satu, apakah ada masuk kata di Ya, ini. Kalau belajar hadis, kita mesti lebih cermat. Nanti kita kalau belajar hadis ada metode pemahaman hadis. Ada metode pemahaman hadis yang bersifat tekstual. Begitu bunyi hurufnya, begitu maknanya, begitu pahamnya, begitu praktek. Ada makna hadis yang dipahami secara kontekstual. Hadisnya bunyi begitu, tapi konteks begini. Dalam konteks ini ada hadis. Ada hadis yang bersifat historikal, yang bersifat sejarah. Ada hadis yang bersifat esensial, yang esensial yang sekarang. Dulu Nabi mengajarkan dalam Islam itu hidup itu mesti bersih, beneran? Bersih lahir, suci batin. Bersih lahir misalnya apa? Suka mandi, berwudu, sikat gigi. Gitu. Sikat gigi pada waktu itu ditujukan agar mulut jadi bersih. Sehingga waktu baca Quran, waktu sholat dia bisa mengeluarkan kalimat-kalimat dari Quran dengan suara yang baik dan aroma yang menyenangkan. Pada waktu itu dicari jalan bagaimana supaya bisa gigi itu bersih. Ketemulah kayu arang, kayu siwak. Namanya kayu arang, pakai kap, kayu arang. Nah, kemudian ternyata ini bisa dipakai buat membersihkan gigi. Nah, di ujungnya digeprek, kemudian dipakai gitu. Nah, dulu. Terus boleh kan? Boleh, bagus.
kali sholat dengan menggunakan siwak afdolu min sab'i sholat bila siwak. Satu kali sholat dengan menggunakan siwak lebih afdol dibandingkan 70 kali sholat tanpa siwak. Itu bahasanya. Satu kali sholat dengan mulut yang bersih itu lebih bagus, lebih besar pahala dibandingkan 70 kali sholat mulutnya kurang bagus. Kedengeran nggak? Aromanya nggak bagus. Kata-kata itu maka orang menggunakan cara membersihkan gigi dengan siwak. Boleh. Nah, kalau pakai siwak, orang yang menggunakan siwak mesti, kalau menggunakan pang yang tradisional ini, mesti pinter. Habis dipakai, ada wadahnya masukin, tutup. Nah, ada tuh Pak, siwaknya ini, kayunya tuh dipakai, masukkan ke wadah, terus ada kayak pulpen di kantong di sini. Jadi kan menimbulkan aroma yang macam-macam. Beneran nggak? Kalau habis dipakai kantong itu, seminggu nggak dicoba-coba. Lihat tetangganya, beneran nggak? Kalau pakai kantongnya, pakai lama-lama tetangga bilang, bau apa ini? Paham itu? Jadi mau mesti cerdas. Itu paham yang klasik. Ternyata belakangan muncul cara membersihkan gigi bukan dengan menggunakan cara-cara klasik. Dengan apa? Sikat gigi, ada kan? Pakai sikat gigi, gitu. Ya, pakai sikat gigi yang ada. Terus boleh nggak menggunakan sikat gigi yang sekarang ini modern sekarang? Selama niatnya, kalau paham yang esensial ini, selama niatnya itu adalah dalam rangka menjalankan siwak, maka sama pahala dengan siwak. Benar nggak? Jadi sikat gigi di rumah, itu niatnya siwak, baca bismillah dulu, udah sama dengan siwak. Jadi kalau dibawa-bawa, bawa dong. Oh, tadi kantong lain. Kalau bersih, yakin bersih, dan itu akan menimbulkan percaya diri. Kalau kita habis sudah gosok gigi, ngomong sama teman juga nggak minder. Beneran kan? Soalnya di mana aja sampai gitu kan nggak minder. Kenapa? Karena kita yakin suara kita akan menyenangkan orang. Alasan suaranya, aromanya juga bagus. Jadi menurut paham esensial, tujuannya apa? Itu gosok gigi, mulutnya bersih. Kalau mulutnya bersih, maka sudah memenuhi syarat yang diajarkan Nabi, bersih lahir, suci batin. Benar ya? Nah, paham begini ini, paham mengatakan bahwa pakai sikat gigi yang ada sekarang itu sudah sama dengan siwak, seringkali ditolak. Benar ya? Seringkali orang tersuka. Kenapa? Karena orang lebih senang dengan paham yang klasik, yang tekstual itu, begitu bunyinya, begitu maknanya, dia kan nggak merubah. Gitu. Jadi kalau gitu gimana? Apakah gitu? Kalau kita pakai siwak di kantongnya, najis? Jawabannya enggak. Nggak najis, cuma kurang bagus. Terus kan? Pakai kantongnya lama-lama bajunya warnanya macam-macam. Bagus tuh. Bukan najis, bukan, karena itu bukan najis ya. Kalau najis dari belakang, dari bawah, dari pintu depan itu bukan najis. Tapi kalau gigi enggak. Meski demikian, makanya saran saya kalau mau pakai siwak, atau pakai siwak, ada wadahnya dulu, ada wadahnya. Habis pakai masukin situ, kantongnya di sini, jadi nggak mengganggu. Satu, nggak mengganggu orang lain, juga mengganggu dirinya. Paham sebenarnya? Ada paham ketiga yang sintetis. Tetap gosok gigi pakai sikat gigi yang ada, gitu, ya, yang mereknya macam-macam. Tapi kepengen dapat sunnahnya Nabi, tetap pakai siwak, boleh aja. Yang menarik adalah
Makin kepengennya pakai siwak, kebetulan kayunya udah nggak ada, pakai ujung sih. Benar, saya pernah lihat ya. Dia nggak mau siwak, gitu. Pakai ini dia gini. Nah, jadi kelihatan Pak, belajar hadis itu memang mesti tetap berkembang. Paham ya? Bukan wawasan. Metode pemahaman hadis, metode pemahaman hadis. Ini ada kitabnya Pak, ada profesornya. Satu, pahaman hadis tekstual. Tekstual itu begitu bunyinya, begitu maknanya, nggak bisa dirubah. Hadis dengan tekstual ini harus dilihat dalam konteks hukum, kan? Ya. Kalau hadis hukum nggak bisa nggak, begitu bunyinya, begitu maknanya, begitu prakteknya. Nggak boleh diarti lain, diarti lain. Benar? Kalau Nabi bilang puasalah, arti puasa, bukan sholat. Paham ya? Ada yang kontekstual. Dalam konteks apa hadis itu? Gitu. Dalam rangka apa? Dalam konteks apa hadis itu disampaikan Nabi? Jadi mesti lihat konteksnya. Nah, jadi saya kan ngajar kitab hadis Sahih Bukhari setiap malam Jumat di Masjid At-Taqwa, kompleks pajak Kebangkitan. Kitab Sahih Bukhari sudah ada banyak, sudah berapa kitab itu, berapa bab. Nah, ada hadis mengatakan apabila makanan sudah tersedia, kemudian masuk waktu maghrib, jadi makan sudah tersedia, udah memberang, kok enggak? Kalau memberang nih, ajar maghrib bunyi, maka kan Nabi makanlah, baru sholat. Hadis ini, hadis Bukhari, hadis Sahih, dipahami oleh para sahabat Nabi dengan paham yang berbeda. Paham yang pertama, yang harfiah, huruf per huruf. Tapi bahasa Ibnu Mas'ud, begitu bunyinya, begitu maknanya. Jadi kalau makan belum memberat, ajar maghrib masuk, makan itu sudah. Baru sholat maghrib. Abu Darda beda lagi. Kalau Abu Darda bilang lihat konteksnya. Nabi ngomong begitu untuk orang yang lagi puasa. Ya. Kalau Anda yang puasa, kemudian azan maghrib bunyi, langsung azannya, makan itu tersedia, makan dulu deh, baru sholat maghrib. Gitu. Itu konteks waktu. Ya. Terus ya. Kalau pakai yang tekstual, nggak berjamaah. Terus kata Nabi kan kalau ada makan di depan mata, ajar maghrib makannya dulu dah katanya, nggak kebagian jemaahnya. Itu dalam kata Abu Darda, sahabat di Madinah, itu dalam rangka orang puasa, puasa benar benar. Pas puasa makan tersedia, ajar maghrib bukan makan dulu dan baru sholat. Kontekstual namanya itu. Paham? Ya. Ada yang bersifat kultural budaya. Apa contohnya? Ya. Nabi Muhammad sudah pernah dijelaskan dulu. Kalau makan 3 jari, karena Rasulullah yakul bisalatati asabi'. Nanti kalau makan 3 jari. Kalau bapak ibu baca hadis itu hanya sebatas bacaan hadis, ketika orang makan 5 jari, bid'ah lu. Benar enggak? Kenapa bid'ah? Makan 5 jari. Nabi 3 jari dong.
Tapi soalnya katanya gitu. Apa itu? Nah, orang ini cuma memahami hadis, cuma bunyi hurufnya doang. Secara harfiah dia nggak tahu dalam rangka apa itu. Saudara, memang tapi makanya 3 jari karena yang dimakan tamis. Tamis itu kemplek. Komplek apa enggak? Kayak martabak itu kan begitu modelnya. Nggak ada begitu gitu. Pocel gitu cocol. Cocol sama daging sapi, telur sama sayur. Tapi makannya kayak begitu. Kita makan nasi sayur asem, ikan asin, sambal terasi. 3 jari kapan kelar? Banget. Ini gimana? Ya, gitu. Jadi ini turunnya begitu, gitu. Ada keempat. Ada yang geografikal. Susah aja begini. Ini biasanya pasar sarjana yang belajar. Ada hadis Nabi Muhammad SAW itu kalau hujan turun malah keluar hujan-hujanan. Alhamdulillah. Ya, asal hujan keluar basah-basahan, hujan keluar basah-basahan. Hujan jam 2 malam. Keluar kebun. Banget. Kenapa kok Nabi hujan keluar? Nabi di sono hujan jarang. Beneran kan? Hujan setahun baru 3 hari. Tuh, kalau senang Nabi keluar. Menikmati itu bersyukur pada Allah. Makanya orang kalau kita tawaf tuh, biar lagi tawaf muter terus hujan terus nggak berhenti dia tawaf aja terus menikmati. Kalau sendiri itu alasan geografikal. Nah, yang kelima nggak boleh malang aja. Alasan sosial. Ada juga alasan historikal. Gitu. Ada boleh yang mati yang bayar. Kemarin ada suruh berhenti lagi. Gini, ini amat historikal itu sejarah sosial. Dulu orang perang sama Nabi jihad itu sukarela. Ada bilang itu biamwal kamu itu berjihadlah kamu dengan harta dan jiwa kamu. Orang begitu dengan Nabi wajah itu keluarin otak, bawa bekal, bawa pedang, pakai baju seadanya waktu itu. Saudara, ikut perang sama Nabi. Ternyata setiap kali perang, ya ada bedanya. Gimana bedanya? Kalau orang kafir itu kalau perang nggak pakai jenggot, maaf ya. Terus kalau orang Islam supaya beda mana Islam dengan Islam karena dulu belum pakai seragam, kan nggak bisa bedain antara Islam dan Islam. Paham nggak juga? Nggak pakai seragam kan? Kita yang paling gampang boleh ya panjangin jenggot kamu. Supaya beda. Kalau pakai jenggot pasti tentara Islam. Yang nggak pakai jenggot pasti kafir dan musyrik.
Beneran nggak? Biar gampang, gitu. Dipacarin jengotnya supaya ini mesti dibuat. Jadi alasan orang dengan menggunakan jenggot, alhamdulillah, ukur kepanjangan jenggotmu, gitu. Ini jangan marah, bapak ditulis jenggot pak. Terus jangan berhenti, terusin aja, jangan marah. Jadi sekarang yang pakai jenggot bukan cuma orang Islam. Pendeta Nasrani itu yang menikahkan di dokter di Inggris, saya pernah kalah tentang jenggot segini. Pendeta Yahudi yang di Palestina itu di Yerusalem banyak jenggot. Jadi kalau gitu itu dalam rangka jarak. Kedengeran? Ya. Terus jangan juga Ustaz Sutri itu tuh yang kesunan Nabi nggak punya jenggot. Itu dipolitisir namanya. Dipolitisir namanya, dipolitisasi. Jangan dengerin tuh. Kalau kayak begitu ngambil kesunan Nabi. Terus saya bilang, sunan Nabi bukan cuma jenggot. Bangun malam, tahajud, witir, sedekah, sholat tarawih, sholat duha, itu sunnah Nabi. Akhlak bagus sunnah Nabi. Paham nggak? Jelas? Jadi berpulang pada bapak tadi, bapak semua. Konteks seperti ini nih. Jelas? Ya. Alhamdulillah. Emang ada zaman para sahabat atau zaman sekarang ulama yang nggak pakai banyak. Di Saudi banyak, di Mesir banyak, di Amman banyak, Palsufi banyak. Saya kenal banyak orang. Saya kalau nulis tulisan kalau gitu, itu dibaca di mana-mana tuh. Kalau saya kan seperti itu, yang baca mana-mana, Amerika ada, di Seattle, Washington baca. Ada teman di Mesir, malam berkirim lagi. Gimana Ustaz? Gitu. Ada teman di Palestina di Yerusalem. Dia nyautin tuh kalau saya nulis. Tapi baca dia. Benar? Ya. Ada 5 profesor yang baca. Saya. Jadi kalau gitu gimana? Ya, cemen-cemen aman. Masih laku. Alhamdulillah. Beli jam 10 nih. Cukup dulu ya. Iya. Dan kurang jelas bu. Ampun datang kali. Ya. Mana lebih bagus puasa sunnah Nabi Muhammad atau puasa sunnah Rasulullah kira-kira? Oh ya, jawabannya tidak terarah. Cuman kalau ibu mau milih, kalau ibu sudah memutuskan saya mau puasa sunnah Nabi Daud, hari ini puasa besok libur, ibu mesti istiqomah. Karena boleh jadi pas lagi ikut Daud, pas lagi Senin, lagi nggak puasa. Jadi ibu mesti kalau Daud aja. Nah, boleh. Ya, itu tadi sebaiknya ada hadis itu. Abdul siam Daud, sebaik-baiknya puasa saudara Daud. Jadi kalau ibu sudah memutuskan ikut puasa Nabi Daud, ibu Daud saja. Jadi sebagai maksudnya, misalnya nih, pas Senin puasa Daud, Selasa nggak puasa, Rabu puasa lagi, kan gitu kan? Kamis nggak puasa lagi, jadi nggak ikut Nabi Muhammad. Kalau ibu Daud saja. Kalau ibu mendobel, nanti pas Kamis ibu puasa Nabi Muhammad. Bisa juga, cuma nanti rancu.
kasih saran ibu. Kenapa puasa Nabi Daud? Puasa Daud itu bagus untuk para mubtadi'in, para pemula. Misalnya mereka yang tingkat taurat syahwat, syahwatnya bergejolak, remaja, itu anak-anak muda, itu. Kenapa ini cerita? Masih boleh cerita? Nabi Daud itu nabi, rasul, raja, kaya, kuasa. Nabi itu, Nabi Daud. Tinggi gede, gagah, orangnya ganteng, suaranya merdu, Nabi Daud. Nabi Daud dilengkapi Allah dengan kelengkapan yang tidak dimiliki Nabi lain. Kalau Nabi Ayub bininya cuma 15, di 99. Ini Ustaz ajar pakai buat kawin lagi. Nabi Daud punya istri 99. Udah punya istri 99. Lagi jalan si Nabi Daud. Dari jauh ada orang perempuan cakep. Dalam hati Nabi Daud, dalam hati doang nih, kalau dia omongin, andainya dia jadi istriku, saya lebih bahagia. Baru dalam hati doang, turun kepada Jibril. Kata Jibril, ya Daud, Allah yang buruk antar summa arba'ina yaum. Allah nyuruh kamu puasa 40 hari. Kata Nabi Daud, ada apa ujung-ujung? Saya disuruh puasa 40 hari. Kata Nabi Daud, dijawab sama Jibril, karena kamu naksir wanita bukan istrimu. Bernaksir 40 hari semua. Orang baru nggak naksir colek-colek. Kenapa disuruh puasa 40 hari supaya bisa ngerem? Udah 99 coba. Kalau jadinya jadi 100. Nah supaya bisa ngerem, jangan diubah dong. Sponsor banyak. Disuruh puasa, hari ini puasa, besok libur puasa gitu. Takdirnya 40 hari dulu. Setelah itu baru hari puasa, besok tidak puasa, besok puasa. Nah, puasa Daud ini efektif buat mereka para mubtadi'in, santri, yang remaja, gitu. Ya, yang syahwatnya tubuh gejolak. Kalau enggak diarahkan dengan puasa, bisa-bisa dia nyimpang, gitu. Itu maksudnya. Jadi masalah. Sekarang bukan cuma santri yang begitu, ada juga orang yang kan penyakit, ada kan? Gula darah, sebab lain. Nah, puasa Daud lebih bagus, silakan. Jadi kalau itu merasa sudah enjoy, menikmati puasa terus silakan. Terus, cuma mesti konsisten, mesti istiqomah terus tiap hari Daud. Juga Alhamdulillah. Cukup dulu ya. Kita tanda sampai halaman 227. Kita baca doa. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat. Iman yang kuat. Ibadahnya giat. Rezekinya luas. Hidupnya berkah. Keluarganya sakinah. Bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran
اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا وفقنا واشف مرضانا وصحح أبداننا وقوي أعمالنا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Ya, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.